Cegah sakit. Renovit Go, jaga kesehatan usia senja. Produksi Konimax. Saudara, gencatan senjata antara Iran dan Amerika Serikat serta Israel disambut warga Amerika Serikat selama perang jalur Selat Hormuz yang mengakibatkan terganggunya distribusi hingga melonjaknya harga BBM. Sejumlah warga di Mississippi mengaku mendukung terjadinya gencatan senjata agar harga BBM kembali normal. Pasalnya, perang ini telah membebani pasokan bahan bakar global karena Selat Hormuz tetap menjadi titik penting bagi perdagangan internasional. Harga bensin kemungkinan akan tetap tinggi untuk beberapa waktu, bahkan jika perang berakhir karena pengiriman dan produksi telah terganggu dan akan membutuhkan waktu untuk pulih. Every other day, having to put more gas in, it's affecting my, money to buy food, groceries, pay the mortgage. Oh, well, my thoughts on the ceasefire. I'm hopeful that it holds. Iran's been known to lie, I guess, and really not keep up with their word. So we'll see what happens this time. Hopefully they can get the Strait open. Pakar hubungan internasional dari Presiden University, Teguh Reza Shah, menilai gencatan senjata yang dilakukan Amerika Serikat dan Iran patut dihargai. Reza Shah mengatakan kedua negara sudah sadar kalau kalah maupun menang ini sama-sama akan merugi. Ia juga berharap negosiasi antara Amerika Serikat dan Iran terus berlanjut. Berikut cuplikan dialog bersama pakar hubungan internasional Presiden University, Teguh Reza Shah dalam program Sapa Indonesia Pagi. Inisiatif untuk negosiasi itu ada hal yang harus dihargai. Terlepas nanti berhasil atau tidak, kemudian berapa lama prosesnya. Tapi paling tidak, kedua negara ini sudah sadar kalau kalah jadi abu, menang jadi arang, dan dua-duanya sama merugi. Dan untuk itu, wakil dari Iran itu adalah Ghalibaf, itu tokoh ketua DPR yang sangat terkenal, sangat dihormati. Kemudian dari Amerika Serikat adalah J.D. Vance, ini wakil presiden. Jadi mereka kira-kira setanding ya, dan Amerika tampaknya memahami psikologi Iran. Mereka akan menolak, tidak bersemangat kalau bernegosiasi dengan orang-orang misalnya seperti Witkoff, kemudian juga Witkoff dan juga Kushner, itu warga negaranya ganda. Kemudian juga mereka beragama Yahudi. Jadi ini adalah hal-hal yang sangat sensitif. Kemudian Iran biasanya top negotiator mereka itu memahami kehidupan perkembangan keagamaan, memahami perkembangan iptek dan juga hafal Quran. Jadi tampaknya saya sangat berharap ini negosiasi akan berjalan. Paling tidak mereka sudah punya fondasi. Amerika Serikat sudah punya fondasi 10 items yang dia mau ajukan. Iran juga sama punya 10 item. Cuman dari 10 items ini mana yang akan digunakan untuk secepat mungkin mencapai konsensus. Karena ini kan perang ini bisa berdimensi perang regional dan juga perang dunia ketiga. Ini dikhawatirkan. Jadi masing-masing sekarang akan melihat dari 10 items yang Iran unggulkan dan 10 items yang Amerika Serikat unggulkan, mana yang bisa dilakoni dulu begitu. Karena dalam tim negotiator ini orangnya luar biasa. Mungkin kita lihat 3 orang dari masing-masing negara, tapi di belakang itu mungkin ada deret tambah yang luar biasa. Mungkin mereka akan berbicara geopolitics, geoeconomics, atau geoculture, atau mau belum apa-apa fokus kepada Hormuz, atau belum apa-apa Iran mengatakan, oke, saya bisa bicara, hentikan dulu serangan. Kemudian Iran, mungkin Amerika Serikat mengatakan, hentikan juga dukungan Anda pada 3H. Ya, 3H itu adalah Hezbollah, Hamas dan Houthi. Ini adalah hal-hal yang mungkin terjadi. Tapi bagaimanapun saya sangat berharap chief negotiator yang sangat senior ini bisa bekerja sama. Kemudian juga kita harus hati-hati. Amerika Serikat menggunakan dua cara ini, cara bad cop dan good cop. Di Amerika Serikat itu mereka sangat menentang Donald Trump. Kemudian Donald Trump tampaknya terkesan, saya tahu tapi saya harus belajar lebih mendalam. Kemudian banyak kalangan lobi Yahudi mengatakan Anda kok tidak melibatkan kami. Jadi tampaknya Amerika Serikat menggunakan strategi bad cop dalam negeri, kemudian good cop pada saat kami bersama Anda. Dengan demikian harapannya adalah Iran berpikir sekaranglah saatnya kita sama-sama mencari jalan tengah, dan J.D. Vance ini adalah orang yang bisa kita percaya untuk jangka panjang. Karena Donald Trump ini kan beberapa hari terakhir konon sakit, kemudian juga dia konon akan kena pemakzulan, dan
Kalau sudah begitu kan JD Vance yang naik. Jadi untuk itu Amerika Serikat juga jago menempatkan JD Vance dan semoga Iran tidak terpancing belum apa-apa menerima semua konsesi dari Amerika Serikat. Ini kan kita bicara geopolitics dan geoeconomics ya. Kalau Hormuz mungkin menjadi entry point, cuman tentunya Iran mengatakan kalau bicara Hormuz itu bicara kedaulatan saya, jangan Anda ganggu gugat. Kewenangan saya itu jelas secara misalnya Montevideo Convention, kewenangan saya jelas secara United Nations Convention on the Law of the Sea, kewenangan saya jelas menurut International Maritime Organization. Kalaupun Iran nanti ingin melunak, oke lah, pengendalian di dalam Hormuz itu sepenuhnya wilayah Iran, kemudian bersama dengan Oman, tapi pada saat yang sama barangkali Iran akan mengatakan asuransi dari kami, kemudian nanti bayarannya itu menggunakan yuan, mungkin. Ini yang akan membuat Amerika Serikat panik karena kalau sudah terjadi suatu tradisi baru di mana pembayaran yang selama ini biasa petrodolar menjadi petroyuan, itu dampaknya akan dahsyat sekali. Dan mungkin saja menggunakan kata-kata kunci itu, tapi nanti jalan tengahnya adalah berdirinya perusahaan-perusahaan asuransi Iran. Itu yang pertama. Dan yang kedua, nanti ada jaminan dari kapal-kapal tersebut untuk keluar dari wilayah Hormuz untuk misalnya sampai kepada Samudra Hindia. Kan ada laut-lautan tertentu dan ada negara-negara tertentu yang merasa pesisirnya itu wilayah kerja kami. Itu juga mungkin akan dipertimbangkan. Tapi kalau sudah menyangkut kewilayahan, menyangkut Hormuz, Iran posisinya adalah primus inter pares, saya sedikit lebih tinggi daripada Anda semua. Oke, kita bisa bikin keputusan yang baik bagi umat manusia. Kata kunci terakhir adalah dari saya. Sementara itu, Saudara, ekonom Indef, Abra Talatov, menilai gencatan senjata antara Amerika Serikat dan Iran memberikan nafas tambahan bagi warga dunia. Abra bilang Indonesia bisa memanfaatkan momen gencatan senjata ini untuk mempercepat pemulangan kapal tanker Indonesia yang tertahan di Selat Hormuz. Abra juga menambahkan gencatan senjata ini belum bisa menjamin adanya stabilitas energi global. Kabar mengenai gencatan senjata Amerika dengan Iran kemarin tentunya memberikan nafas tambahan ya buat warga dunia. Ketegangan ini sedikit agak mereda ya, walaupun ini sangat dinamis ternyata. Kemarin harga minyak mentah langsung anjlok 15% ke level $91 per barrel, tapi dalam kurang dari 24 jam ya karena Israel melakukan serangan ke Lebanon ya di 100 lokasi dalam hanya 10 menit, itu juga memicu reaksi dari Iran. Jadi meskipun kita sudah paham ya ada kesepakatan gencatan senjata ini, tetapi resiko gencatan senjata ini akan bisa tidak berlangsung ini juga besar gitu. Nah, artinya di sisi ini memang Indonesia perlu melihat kira-kira dalam jangka pendek ini peluang apa yang bisa kita ambil ya, khususnya ya yang menjadi prioritas pertama adalah mempercepat pemulangan 2 kapal tanker kita yang masih tertahan di Selat Hormuz. Kemudian juga karena ini harga minyak mentah dunia sedang anjlok, juga menjadi momentum juga untuk bisa mempercepat pengadaan ya tender untuk di bulan-bulan mendatang karena harganya memang momentumnya lagi turun gitu Mbak. Jadi saya pikir ini lagi-lagi belum bisa menjamin adanya stabilitas energi global, tetapi kita berkejaran dengan waktu juga untuk bisa memenuhi pasokan di dalam negeri. Itu Mbak Disti. Oke, terkait dengan ini apakah juga akan serta-merta berdampak langsung pada stok minyak di dalam negeri kita? Iya, jadi kan kita sebetulnya menghadapi 2 tantangan utama. Pertama adalah resiko harga minyak yang terus melonjak dan ini sama sekali tidak bisa kita kontrol. Pemerintah pun ya dalam skenarionya di dalam APBN ya sudah memastikan harga BBM subsidi tidak akan dinaikkan sampai akhir tahun, tetapi dengan prasyarat harga minyak mentah ataupun ACP itu rata-ratanya sepanjang tahun di bawah $100. Artinya kan tetap resikonya itu masih ada. Belum lagi kita bicara variabel nilai tukar rupiah, kemudian juga kuota untuk BBM subsidi. Nah, artinya dampaknya memang masih cukup tinggi ya resikonya buat Indonesia. Yang kedua, isu besarnya adalah soal pasokan. Meskipun tadi harganya fluktuasi, tetapi memastikan agar kebutuhan konsumsi kita 1,6 juta barel per hari itu bisa dipasok dan pemerintah bisa memastikan stok BBM nasional itu bisa terus dijaga di atas 20 hari, itu juga menjadi PR besar. Ya, artinya kan
seluruh negara sedang berlomba-lomba untuk memperebutkan ya sumber minyak mentah dan juga BBM yang terbatas. Jadi pastinya akan saling berebut dengan harga yang tinggi. Nah, ini juga tentunya saya melihat pemerintah melalui Dewan Energi Nasional juga harus terus memonitor hari demi hari bahkan jam demi jam ya stok BBM maupun LPG nasional. Jangan sampai nanti ketika terjadi situasi yang kritis yaitu stoknya menipis, kemudian responnya terlambat. Karena di beberapa negara seperti di Filipina kan sudah mendeklarasikan krisis energi nasional dan ketika ada deklarasi krisis energi tersebut juga pasti responnya akan berbeda. Nah, saya pikir pemerintah perlu memitigasi secara dini, Mbak. Jangan sampai terlambat ketika terjadi kekurangan stok nasional.